Udah rutin olahraga, tapi kok malah sering pusing, lemes, bahkan cedera? Bisa jadi karena jenis olahraganya kurang tepat. Plus, nggak semua olahraga cocok untuk setiap kondisi ya. Terutama untuk pasien diabetes, ada beberapa jenis olahraga yang perlu dilakukan dengan hati-hati atau bahkan dihindari. Halo, saya Dr. Kevin dari Halo Dokter. Pada penderita diabetes, olahraga memang penting dilakukan untuk membantu mengontrol kadar gula darah, menjaga berat badan, dan menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Tapi, jenis olahraganya juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, apalagi kalau sudah ada komplikasi pada saraf, mata, jantung, ginjal, atau masalah pada kaki. Jadi, pasien diabetes sebaiknya lebih cermat memilih jenis olahraga yang dilakukan ya. Nah, ini beberapa jenis olahraga yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes. Pertama, olahraga dengan kontak fisik seperti taekwondo dan judo. Jenis olahraga ini melibatkan kontak fisik dan benturan seperti tendangan, pukulan, dan bantingan, sehingga resiko terjadinya memar, cedera, atau luka jadi lebih tinggi. Hal ini perlu lebih diwaspadai, terutama kalau pasien diabetes punya gangguan saraf atau neuropati, luka yang sulit sembuh, atau gula darah yang sering tidak stabil. Karena pada kondisi ini, luka bisa jadi lebih lama sembuh dan lebih mudah terkena infeksi. Kedua, olahraga dengan hentakan pada kaki, seperti lompat tali atau sepak takraw. Gerakan melompat dan mendarat berulang bisa meningkatkan resiko terjadinya luka di telapak kaki, terutama kalau sudah ada gangguan saraf. Nah, kalau kaki sering terasa tebas, kesemutan, mati rasa, atau ada luka yang sulit sembuh, sebaiknya hindari olahraga jenis ini ya. Ketiga, olahraga intens dengan gerakan cepat, seperti futsal. Olahraga jenis ini sebenarnya boleh saja dipilih, tapi perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati ya. Soalnya, kalau tubuh belum terbiasa, intensitas olahraga yang cukup tinggi ini bisa meningkatkan resiko terjadinya cedera, terutama kalau pasien diabetes punya gangguan keseimbangan, masalah sendi, masalah di saraf, atau kadar gula darah yang belum terkontrol. Keempat, lari jarak jauh atau maraton tanpa persiapan yang tepat. Olahraga jenis ini bisa memicu hipoglikemia atau gula darah turun drastis, terutama pada penderita diabetes yang menggunakan obat diabetes jenis tertentu atau insulin. Resiko hipoglikemia juga bisa terjadi kalau lari jarak jauh dilakukan tanpa pemantauan dan asupan nutrisi yang cukup. Selain itu, gesekan terus-menerus pada kaki juga bisa menyebabkan luka yang susah sembuh. Karena itu, bagi pasien diabetes, dianjurkan untuk cek gula darah sebelum dan sesudah lari, bawa camilan dan air minum yang cukup, dan segera berhenti berlari jika mengalami gemetar, pusing, keringat dingin, atau lemas. Terakhir, mengangkat beban yang terlalu berat. Latihan beban sebenarnya bermanfaat untuk menjaga kekuatan otot dan sendi. Tapi, sebaiknya hindari mengangkat beban yang terlalu berat atau menahan napas saat mengangkat beban ya. Ini karena aktivitas fisik berat belum tentu cocok untuk pasien diabetes yang sebelumnya jarang olahraga berat. Kalau stamina dan kekuatan tubuh belum cukup, hal ini bisa membuat pasien diabetes lemas mendadak, sehingga bisa beresiko cedera. Kalau mau latihan beban, sebaiknya mulai dari intensitas ringan, lalu pelan-pelan tingkatkan durasi dan tingkat latihannya sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Biar lebih aman, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter untuk menentukan batas aman latihan. Terus, penderita diabetes sebaiknya pilih olahraga apa dong? Pokoknya ada. Untuk mendukung kebugaran dan kesehatan tubuh, durasi olahraga sebaiknya dilakukan sebanyak 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari dengan intensitas olahraga ringan hingga sedang ya. Untuk pilihan yang lebih aman,
Pasien diabetes disarankan untuk memilih olahraga intensitas ringan hingga sedang, seperti jalan kaki, bersepeda santai, berenang, yoga atau pilates, senam, misalnya senam diabetes, dan kalistenik. Memilih jenis olahraga sesuai dengan kondisi tubuh memang penting ya, halo viewers, apalagi kalau kamu punya diabetes. Selain itu, sebelum dan setelah olahraga, jangan lupa untuk rutin memantau kadar gula darah. Kalau kamu bingung menentukan olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh, kamu bisa konsultasi langsung dengan dokter lewat aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi Halo Dokter, kamu bisa chat dengan dokter umum atau dokter spesialis kapan saja dan di mana saja dalam 24 jam. Atau, kamu juga bisa membuat janji tanpa antri. Kalau diresepkan obat, kamu juga bisa memesannya lewat AloShop, dan obatnya akan diantar ke rumah. Praktis banget kan? Makanya, abis nonton video ini, langsung download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store ya. Intinya, penderita diabetes tetap boleh berolahraga, bahkan dianjurkan. Tapi, jenis dan intensitas olahraga perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, terutama jika sudah ada komplikasi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share ke teman atau keluarga kamu, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Tulis juga pertanyaan di kolom komentar, siapa tahu pertanyaanmu dijawab langsung oleh dokter. Sampai jumpa di video berikutnya, yuk jaga kesehatan dan hidup sehat bersama Halo Dokter.